saya Dewi Huges dan sekarang saya sedang berada di Cafe 33 by Mirasari di Kemang Utara nomor 33 dan saya curi-curi masuk ke tempat mereka membuat persiapan untuk menyajikan ke customer, tapi saya pagi ini mau buat, kan harus minum air putih kalau pagi. Saya mau kasih tahu sama teman-teman kalau mau bikin air putih atau air bening katanya, supaya enak, nggak terlalu rasanya plain atau hambar, Anda bisa tambahkan bikin infused water. Siapkan daun mint seperti ini, kemudian beberapa butir strawberry dan juga jeruk lemon. Oke, juga siapkan air putih. Jadi gampang sekali caranya. Yang pertama, kasih air putihnya dulu, masukkan ke wadahnya, pakai jar yang lucu supaya semangat minumnya. Oke. Infused waternya sudah siap. Sekarang kita siapkan di gelas. Nah, saya akan suguhkan buat teman saya. Katanya Mas Emil Christopher, ketuanya KOI atau Komunitas Organik Indonesia itu selalu minum air bening setiap pagi. Saya nggak mau kalah. Saya siapkan ini buat dia. Yuk, kita bawa. Keren nggak, Mas? Bagus ya? Ternyata tampilannya juga keren ya. Tampilannya keren loh. Oke juga. Ternyata duduk-duduk manis di kafe nggak selalu harus makan sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang menyenangkan, warnanya juga seperti musim semi gitu kan. Saya tuangin buat Mas Emil ya. Emang musim semi. Buat healthy life. Enak ya baunya. Wangi. Itu mintnya belum di remes-remes ya. Ih, kok ketahuan? Ih, ketahuan. Soalnya wanginya keluar. Mas Emil ini memang pakarnya deh kalau urusan buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan organik. Katanya mintnya harusnya diremes dulu, bener-bener. Kalau diremes, jadi keluar ya baunya, Mas. Sebenarnya fungsinya buat apa sih, Mas? Kalau dibalik Gaya ya. Sebelum ditanya sama Mas Emil, saya tanya duluan. Kenapa sih kenapa nggak minum air putih aja? Oh, kalau buat saya sih buat wanginya ya, Mas. Tapi sebenarnya ada fungsi lain nggak? Ya, ini perasan lemon ya. Itu dipercaya bisa menambah alkalinitas tubuh sih. Jadi memang daripada kita nyari-nyari air alkali. Air alkali itu yang kayak apa? Oke, air alkali itu yang pH-nya di atas 7. Oke. 8, 9. Berakibat ke tubuhnya apa? Seperti kita tahu ya, bahwa badan kita kan penuh dengan oksidasi ya. Karena kan makan, terus dia mengolah itu kan mengoksidasi juga. Jadi badan itu cenderungannya dia asam. Kalau angka 1 sampai 14, 7 itu normal, badan itu ada di 5 sampai 4 gitu ya. Jadi kalau kita minumnya yang biasa, akhirnya dia lebih kecenderungan ke asam. Oh, jadi asam di tubuh tinggi jadinya? Iya. Jadi ini buat bikin dia basah? Basah, agak ke 8, 9 itu baik untuk setidaknya untuk mengcounter apa yang terjadi di dalam badan. Supaya lebih netral gitu kan. Akibatnya badan kerasa apa? Banyak sih sebetulnya, biasanya badan jadi lebih segar, terus itu antioksidan itu berpengaruh langsung ke penuaan dini. Oh. Penuaan itu dalam arti gini ya, badan yang tua beda sama kulit yang tua, jiwa yang tua. Gitu. Jiwa yang tua, oke. Jiwa bisa muda, tapi badan nggak bisa bohong gitu kan kalau dia menua terus gitu kan. Iya betul. Dan ini kan kalau dikasih tahu gini, begini, baru kan pada mau minum air putih isi perasan lemon atau strawberry lah untuk cantik-cantikan gitu ya, dan ditambah mint supaya wangi. Kalau nggak dibilangin bahwa ini ada manfaatnya buat tubuh, ini kan cara kita mensugesti diri kan, Mas. Yeah. Saya sih senang mengedukasi diri saya dengan banyak nanya sama teman-teman yang mengerti tentang kesehatan dan mengerti tentang ya tumbuh-tumbuhan. Mas Emil ini ahli juga di dalam bidang tumbuh-tumbuhan ini manfaatnya apa, ini apa gitu loh, Mas ya. Ahli banget enggak lah, belajar aja. Tapi banyak katamnya gitu. Biasa kalau orang udah pinter gitu, suka merendah. Tapi saya akan mengajak Anda untuk banyak ngobrol sama Mas Emil di setiap episode saya dan tahu banyak tentang komunitas organik Indonesia, gitu ya Mas ya. Siap. Terus Mas, hari ini kan saya lagi juice fasting nih. Juice fasting. Udah pernah dengar belum?
Barusan. Jadi saya tuh terinspirasi sama orang dari Australia. Dia melakukan juice fasting itu di bulan Januari yang lalu. Saya lakukan 10 bulan yang lalu jadinya. Kemudian saya ikut juice fasting itu. Saya pikir caranya sehat gitu. Sejauh jus ini adalah makanan yang asli kan Mas Emil selalu bilang Makin makan dekat sama keasliannya. makin dekat sama keasliannya. Saya suka nih istilah-istilahnya Mas Emil. Makin dekat sama keasliannya, misalnya jeruk ya. Jeruk. Ya, jadi bukan Jangan jadi jeruk botol atau jeruk dus gitu ya. iya, jeruk jus bener jus botol atau jus di gelas gitu kan ya, tapi bener-bener bentuknya jeruk stroberi juga begitu. Tapi kalau untuk jus ya Mas, saya kan bikinnya jus sayur. Nanti saya nyobain ya Mas. Saya kasih Mas coba jus saya. Siap. Banyak orang tuh takut minum jus sayur, katanya takutnya nggak enak gitu. Siapa yang bilang gitu ya? Banyak orang yang kalau nggak suka sayur terutama. Mungkin image-nya sayur gitu ya, kok di jus gitu ya. Jadi sebetulnya kan kalau di blend, dicampur sayur dengan jeruk, sayur dengan nanas gitu kan, itu kan jadi udah rasa rasanya malah nanas. enak. Iya, jadi enak banget Mas, bener. Saya malah kecanduan gitu. Saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa minum jus itu mungkin di awalnya rasanya aneh karena nggak biasa. Tapi aneh itu kan di kepala kita. Tuh. Duduk di Betul. kafe juga aneh kok. Iya kan? Tapi terus kita bilang enggak kok, keren kok gitu. Jadi sekarang saya bilang enggak kok, minum jus itu keren kok gitu. Dasarnya itu sih Mbak Uges ya. Orang kan selalu bilang mind, body, and soul. Tapi itu sebetulnya salah kaprah tuh. Kenapa mind duluan? Karena mind itu harusnya paling akhir. Kenapa? Harusnya soul duluan. Soul duluan. Ya, jadi soul itu kan sebetulnya kalau kita manusia beragama ya, kita tahu bahwa Tuhan itu bicara kita lewat mana sih? Ya, Lewat soul, lewat iya. jiwa gitu kan. Jadi jiwa kita itu yang akhirnya bisa membedakan yang mana yang benar baik, yang mana yang benar nggak baik. Kalau soul kita asah terus dengan selalu mendengarkan yang baik dan sebagainya, kita tahu kok minum sesuatu ini, oh ini kayaknya nggak baik. Soul yang mengatakan. That's right. Main jiwa ya, main nurani. Iya. Iya kan, ketika nurani kita yang ngasih tahu kita, udah dong jangan dimakan. Sebenarnya kita kalau makan juga gitu sih. Gitu. Iya, kalau kita mau jujur kan gitu Paling ya. gampang gini loh, yang saya baru belajar ya, mungkin Mbak Uges juga udah tahu dari hipno ya. Kalau kita mau minum atau makan sesuatu, kita taruh di sini. Ini badan kita otomatis ke depan atau ke belakang? Itu depan. jiwa loh yang bilang. Oh. Kalau kita ke depan, itu artinya baik. Oh. Paling bagus waktu berdiri, jadi kelihatan kan Iya, badan kita gini ya. Hmm. Kalau nggak baik tuh badan kita gitu. Mundur, Oh, oke. otomatis mundur. Kayak ada Pada penolakan dari badan. refleks ya. Iya. Wow. Makanya jiwanya yang harus duluan. Ini sebabnya saya seneng ngobrol sama Mas Emil. Keren banget orang ini. Emang Yalah, sederhana. gayanya biasa banget, tapi kalau digali, seru.